Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Finance di edisi hari Rabu 3 Juli 2024. Teman-teman, kita bahas saham ASII kali ini ya, Astra International Tbk. Beberapa hari yang lalu dia sudah mulai rebound ya, mulai naik ke atas lagi harganya setelah mencapai dasar yang terendah itu ASII di harga 4.290 ya di akhir bulan Mei 2024. Bahkan harga tersebut sudah lebih rendah dari saat pembagian dividen saat ex-date, di mana harga ex-date-nya itu 4.580. Terendahnya di akhir Mei 4.290 ya. Kita akan melihat dari teknikalnya teman-teman, dan juga nanti flow baik eh, bandarmologi maupun foreign flow ya. Karena kalau fundamental mungkin teman-teman sudah banyak tergambar ASII saat ini mungkin masih mengemuka isu tentang pesaing dari produk mobil listrik ya, atau electric vehicle, terutama dari produsen Cina yaitu BYD atau BYD ya, yang sering infonya memang masih sering warawiri di media akhir-akhir ini ya. Terkait hal tersebut masih menjadi perdebatan akankah berpengaruh banyak terhadap kinerja Astra, terutama di sektor otomotifnya ya, walaupun sektor otomotif sebetulnya sudah kurang dari separuh untuk sumbangsih sektor otomotif dari total pendapatan Astra sendiri. Justru terbesarnya ditopang dari eh, pertambangan alat berat dan juga finansial teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana transaksi ASI di bursa ya di hari ini, di tanggal 3 Juli ini. Kita lihat dari Broksum dulu teman-teman. Di panel sebelah kanan ini kita akan lihat bareng-bareng, masih terdeteksi akumulasi ya, cukup kuat akumulasinya, dengan pembeli terbesar adalah net buy-nya oleh sekuritas asing KZ. Kemudian dari perbandingan domestik dan foreign, domestiknya 57%, masih sedikit lebih dominan dibandingkan dengan foreignnya 42%. Untuk domestik lebih banyak melakukan net sell, kemudian foreign lebih banyak melakukan net buy. Di hari terakhir perdagangan dia closing di harga 4570 ya teman-teman ya, naik 40 poin atau 0,88%. Dan kalau kita lihat di chart sebelah kiri ini, kita lihat volume perdagangan hari ini cenderung tidak begitu besar dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu ya. Sementara dari foreign flow terlihat, coba kita maximize di sini. Nah, ada kenaikan sedikit hari ini untuk foreign flow 3 Juli dibandingkan hari Selasa ya, 2 Juli. Foreign flow-nya hari ini ada naik sedikit. Dan memang hari Selasa itu sudah merupakan bottom dari foreign flow ya, artinya aksi penjualan oleh asing sudah cukup mencapai titik bawahnya ya. Kita belum tahu masih akan outflow lagi ataukah sudah mereda untuk outflow-nya. Namun jika kita melihat dari grafik ini, nampaknya sudah mulai melandai untuk foreign flow di ASII. Hari ini 3 Juli dia net buy walaupun volumenya tidak terlalu besar. Kemudian akumulasi distribusi terdeteksi dia sedikit ada akumulasi ya. Tadi kita lihat di broker summary juga dia cenderung ke kanan ya, cenderung akumulasi untuk hari ini. Dan setelah kita lihat grafik akumulasi distribusi ini dari akhir Mei, di mana harganya mencapai titik terendah tadi ya di 2590 ya. Nah, di sini tampaknya sudah mulai di titik dasarnya nih teman-teman. Kalau kita lihat dari akhir Mei ya sampai dengan akhir Juni, dia titik dasarnya di sini. Nah, jadi coba nanti kita lihat di grafik harganya dari akhir Mei sampai dengan akhir Juni itu di harga berapa ya, di mana secara akumulasi distribusi dia sudah terlihat sebagai titik supportnya. Kita kaitkan ya, barusan dari akhir Mei dia mencapai titik support dari sisi akumulasi distribusi. Kita cari tanggalnya di sini di akhir Mei, harga terendah ya di 4290, sorry 4290 harga terendahnya.
Dan dia sudah mulai menciptakan di sini ada higher low, kemudian higher low lagi, pun foreign flow-nya di sini mulai melandai dan volumenya juga rata-rata saja. Kemudian akumulasi distribusi dia sudah menunjukkan akumulasi sedikit tadi ya untuk di harga 4570. Jadi saya kira kalau teman-teman mau masuk harga sekarang sudah mulai menguat ya, sudah mulai menguat dengan mungkin bisa diperhatikan untuk kalau mau nunggu harga ke bawah lagi ya di kisaran 4.400-an, 4.450 ya di bawah 457, 4.500 masih bisa. Dan kalau untuk target price, oh ya, harga ini sudah merupakan harga terendah sejak lama ya teman-teman ya. Sejak dari, coba kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir pun dia masih termasuk harga terendahnya nih teman-teman. Jadi sebetulnya secara risk rewardnya dari rentang harga untuk harga saat ini ASI sudah sangat-sangat apa sudah sangat-sangat oke ya rasio risk and rewardnya sudah merupakan harga bawahnya. Kemudian nah kemudian kalau kita lihat rentang kemungkinan persentase upside maupun downside-nya ya teman-teman ya. Kemungkinan upside maupun downside-nya eh, tentunya sudah sangat besar untuk persentase upside-nya ya di harga 4570 ini coba kita lihat rentang harganya. Nah, dari rentang harga saat ini ya 4570 dia kalaupun turun mencapai dasar terendah di akhir Mei kemarin di harga 4.290-an dia turunnya paling ya sekitar 6 persenan ya 6 persenan lagi penurunannya kemungkinan. Sedangkan kalau dia naik kemungkinan upside-nya besarnya bisa mencapai eh mungkin target pertama ya di kisaran harga 5.190 itu upsetnya sudah 13%, sudah 2 kali lipat daripada kemungkinan rentang penurunan harganya ya. Dan harga di sini di 5.250 ini sorry di 5.190 ini juga belum harga tingginya ini hanya merupakan ya bisa kita katakan sebagai resisten pertama ya di 5.190 atau di 5.200-an. Kemudian kalau dia berhasil breakout dari titik resisten ini dia mungkin bisa lanjut ke titik resisten berikutnya di harga 5.700-an ya. Dan harga tersebut masih sangat mungkin untuk dicapai untuk ASII ya, karena bahkan titik tertingginya, misalkan kalau kita tarik titik tertinggi itu di harga 7.000 ya teman-teman ya. Nah, di harga 7.000 maka kemungkinan profit yang bisa didapatkan ini sangat tinggi mencapai di atas 50% ya. Jadi secara risk and reward dia sudah sangat dominan untuk rewardnya teman-teman ya. Jadi secara risk reward untuk ASI sudah sangat oke. Kalau berkaca mungkin saya sendiri ya, saya juga punya ASI, saya pegang ASI dan posisinya sekarang sedang floating loss. Saya tentunya tidak akan cut loss teman-teman di saham ini karena memang selain menjanjikan capital gain yang gede dan dia juga paling tidak floating loss-nya bisa ketutup dari dividen lah ya. Kalau saya hitung-hitung masih lebih gede dividen. Kalau tidak masih lebih gede dividen kalau dibandingkan dengan floating loss saat ini. Dan selain dividen tersebut juga tentunya kalau kita melihat historis pergerakan harganya dia menyimpan potensi capital gain yang jauh lebih besar. Itu mungkin ya untuk ASII mudah-mudahan bermanfaat. Bukan ajakan buy atau sell. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.